Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nyai Gina Nabila Khairunisa dari kelas F Pasar Modal Prodi Manajemen S1 Universitas Widyatama Bandung. Saat ini saya akan mempresentasikan hasil analisis fundamental dan teknikal PT Bukit Asam Tbk atau dikenal dengan sahamnya yaitu PTBA kuartal 3 2021 untuk memenuhi tugas besar yang diampu oleh Ibu Siti Komariah. Berikut ini merupakan konteks atau cakupan pembahasan yang saya akan jelaskan pada presentasi ini. Yang pertama yaitu company profile, yang kedua sejarah atau tanggal-tanggal penting PTBA, ketiga fenomena dan problematika PTBA, keempat bisnis model, kelima analisis fundamental, keenam analisis teknikal, dan terakhir rekomendasi tentang saham PTBA. Untuk company profile, PT Bukit Asam Tbk atau PTBA adalah anak perusahaan Inalum atau BUMN dalam sektor energi yang berfokus pada pertambangan batu bara yang didirikan pada tahun 1950. Lalu untuk visi PTBA menjadikan perusahaan energi kelas dunia yang peduli lingkungan. Untuk misi mengelola sumber energi dengan mengembangkan kompetensi koperasi dan keunggulan insani untuk memberikan nilai tambah maksimal bagi stakeholder dan lingkungan. Untuk sejarah, saya akan mengulas sedikit tentang tanggal penting PTBA, yaitu tahun 1919 hingga 1940 tentang air layak. Sejarah pertambangan batu bara di Tanjung Enim dimulai sejak zaman kolonial Belanda tahun 1919 dengan menggunakan metode penambangan terbuka atau open pit mining di wilayah operasi pertama yaitu di tambang air layak. Selanjutnya mulai 1923 beroperasi dengan metode penambangan bawah tanah atau underground mining hingga 1940. Sedangkan produksi untuk kepentingan komersial dimulai pada tahun 1958. Lalu pada tahun 1950 pengesahan pembentukan PN Taba. Seiring dengan berakhirnya kekuasaan kolonial Belanda di tanah air, para karyawan Indonesia kemudian berjuang menuntut perubahan status tambang menjadi pertambangan nasional. Pada tahun 1950, pemerintah Republik Indonesia kemudian mengesahkan pembentukan Perusahaan Negara Tambang Arang Bukit Asam atau PN Taba. Lalu pada tahun 1981, tepatnya 1 Maret, perubahan status menjadi PT. PN Taba kemudian berubah status menjadi perseroan terbatas dengan nama PT Bukit Asam Persero yang disebut dengan PTBA. Lalu tahun 2002 mencatat PTBA di Bursa Efek. Pada 23 Desember 2002 perseroan mencatat diri sebagai perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia dengan kode PTBA. Lalu 2017 pemecahan nilai nominal saham. PTBA melaksanakan pemecahan nilai nominal saham. Langkah untuk stock split diambil perseroan untuk meningkatkan likuiditas perdagangan saham di Bursa Efek serta memperluas dengan menjangkau berbagai lapisan investor sekaligus mendukung program You Nabung Saham. Lalu tahun 2018 Financial Close. Perusahaan melakukan financial close dengan Chinese Export-Import Bank terkait dengan pinjaman untuk membangun PLTU Mulut Tambang Sumsel 8. Pencapaian laba bersih tahun 2018 yang tercatat sebesar 5,2 triliun tertinggi sejak perusahaan beroperasi. Pada tahun 2019, Ombalan Coal Mining Heritage, PTBA menerima sertifikat warisan budaya dunia Ombalan Coal Mining Heritage of Solunto dari UNESCO. Lalu 2020, manajemen anti suap ISO 37001 2016. Bukit Asam terapkan manajemen anti suap ISO 37001 2016 dan menjadi BUMN pertama di sektornya yang menerapkan ISO 37001 2016. Lalu untuk fenomena dan problematika PT Bukit Asam Tbk atau PTBA. Pertama yaitu fenomena PTBA. PTBA berhasil cetak laba bersih 1,8 triliun hingga kuartal 1 2021, lalu PTBA cetak laba bersih 4,8 triliun hingga kuartal 3 2021. Kedua, problematika PTBA. Bengkel utama unit pertambangan Tanjung Enim atau BUUPTE di PT Bukit Asam Tbk atau PTBA mendapatkan keluhan-keluhan dari beberapa pelanggan PTBA. Lalu perusahaan tambang batubara mengejar target di tengah cuaca buruk akibat La Nina. Selanjutnya yaitu bisnis model. Untuk produk PT Bukit Asam Tbk atau PTBA memiliki beberapa jenis produk batubara sesuai dengan kandungan kadar kualitas dan merek dagang, IPC dan PTBA. Lalu untuk kegiatan usaha bergerak di bidang usaha mining batubara.
Lalu untuk sumber income berasal dari penjualan batu bara. Untuk segmen usaha atau market ada di 10 negara, yaitu Indonesia, China, India, Korea, Vietnam, Hong Kong, Jepang, Taiwan, Filipina, dan Malaysia. Lalu untuk kasus hukum, sejauh ini mengenai kasus hukum saya tidak menemukan adanya kasus hukum terkait dengan PTBA. Lalu untuk kepemilikan saham dimiliki oleh Indo Asahan sebesar 65,93%, masyarakat sebesar 33,78%, lalu Treasury sebesar 0,29%. Selanjutnya yaitu analisis fundamental PT Bukit Asam Tbk atau PTBA kuartal 3 2021. Dapat dilihat dari segi revenue atau pendapatan untuk kuartal 3 mengalami kenaikan sebesar 51,6% jika disetahunkan menjadi 49,5%. Dan diketahui bahwa akhir-akhir ini harga batu bara mengalami kenaikan secara signifikan. Dari segi net profit atau laba bersih mengalami kenaikan sebesar 182,4% dibanding setahun sebelumnya. Jika diasumsikan sampai akhir tahun atau kuartal 4 akan mengalami kenaikan sebesar 166,7%. Dan dari segi asetnya pun mengalami kenaikan sebesar 33,6%. Dari segi liabilitas atau hutang juga mengalami kenaikan sebesar 57,7%. Dan dari segi ekuitas atau modalnya mengalami kenaikan sebesar 23,5%. Berikut ini merupakan summary laporan keuangan PTBA dari 2014 sampai 2021. Di sini saya akan membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah net profit margin. Untuk 2021 ini net profit marginnya sebesar 24,74%. Jadi mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibanding dengan tahun sebelumnya. Dan membuat IPS-nya di 556 dan membuat PER-nya di 4,68 kali. Dan ini merupakan PER yang paling rendah dari 2014 sampai 2021 dari saham PTBA, yang dimana juga karena memang kenaikan net profit yang cukup signifikan. Lalu dari segi BV atau book value di 1823 yang membuat BVV-nya di 1,43 kali. Jadi untuk dari segi BVV ini juga dari 5 tahun terakhir merupakan BVV yang paling rendah. Lalu dari segi DER-nya di 0,53 kali, dan ini sangat bagus ya untuk saham PTBA, yang dimana dari segi hutang selalu di bawah 1. Lalu segi ROE-nya di 30,48% mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Selanjutnya dari segi ROA-nya 19,88%. Dan ini kesimpulan laporan keuangan PTBA. Yang pertama untuk produk dan jasa saya berikan status oke karena perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk GCG saya berikan status oke karena tidak memiliki kasus hukum, dan yang kedua dimiliki pemegang saham mayoritas. Untuk revenue, net profit, dan aset saya berikan status oke karena mengalami kenaikan. Untuk liability saya berikan status oke karena DER-nya di bawah 1. Untuk book value saya berikan status no karena harga jual sekarang di atas harga book value-nya. Untuk sektor sebenarnya tidak ada hal yang kita concern karena untuk sektor saya beri status oke. Untuk ROE saya berikan status oke karena di atas 9%. Untuk margin of safety saya berikan status oke karena positif. Untuk dividen saya berikan status oke karena selama 5 tahun terakhir PTBA selalu memberikan dividen kepada investornya. Maka kesimpulannya yaitu 10/11. Selanjutnya yaitu analisis teknikal PT Bukit Asam Tbk atau PTBA. Indeks harga saham gabungan atau IHSG saham PTBA sedikit mengalami peningkatan yaitu 1,87% atau 50 poin menyentuh level 2730. Artinya hari ini IHSG PTBA ditutup di harga 2730. Angka tersebut cukup menarik untuk melakukan buying. Terlihat dari indikator stochastik terjadi overbought. Jika PTBA mampu menembus resisten di angka 2760, maka akan ada potensi bull shape menyentuh angka 2850 sampai 2960. Namun jika stuck dan closing menyentuh angka 2690, maka ada risiko untuk turun di angka 2560 atau terjadi bearish. Pada indikator stochastik menggunakan kerangka waktu monthly terlihat overbought, sinyal moving average cenderung buy.
Ini menjadi kesempatan yang menarik jika bisa melewati 2850 atau lebih tinggi dari resistensinya di angka 2850 sampai 2960. Terkait kinerja perusahaan, jika dilihat dari trading saham, menurut saya PT Bukit Asam Tbk atau PTBA selama 3 bulan terakhir terlihat fluktuatif, yaitu terjadi penurunan atau support dari bulan Oktober sampai Desember. Untuk rekomendasi saham PTBA cukup disarankan atau direkomendasikan karena emiten pertambangan pelat merah PT Bukit Asam Tbk atau PTBA memproduksi batubara sebanyak 25,7 juta ton hingga akhir Oktober 2021. Bukit Asam memasang target produksi batubara sebanyak 37 juta ton pada tahun depan. Target ini naik 23,33% lebih besar ketimbang target tahun ini yang sebesar 30 juta ton batubara. Adapun laba bersih PTBA melesat hingga 176% menjadi 4,77 triliun hingga kuartal ketiga 2021 dari posisi periode yang sama tahun lalu 1,73 triliun. Pencapaian laba bersih ini didukung oleh pendapatan yang naik 51% secara year on year menjadi 19,38 triliun. Kinerja positif PTBA didukung oleh kinerja volume penjualan sebesar 12,4%. Naiknya top line PTBA juga didukung oleh porsi ekspor yang terus meningkat dari 31% pada kuartal pertama 2021 menjadi 43% kuartal kedua 2021 dan 49% pada kuartal ketiga 2021. Dengan masih kuatnya permintaan domestik dan global, memperkirakan volume penjualan PTBA akan terus naik ke depannya. Selain itu, ada potensi tambahan permintaan dari proyek-proyek PTBA lainnya seperti PLTU. Diperkirakan harga batu bara masih dalam tren menguat hingga akhir tahun ini dan baru akan mulai melandai tahun depan seiring dengan upaya yang dilakukan China untuk meningkatkan supply. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam presentasi ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam analisis maupun penyampaiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.